Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafi Panjari Muharam dari kelas 11 MIPA 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT atau yang disebut dengan pemandian jenazah. Dalam Islam, pemandian jenazah diharuskan karena dalam pemandian jenazah ini seseorang yang sudah meninggal diharuskan untuk dimandikan atau dibersihkan. Dalam pemandian jenazah di Islam sangat dianjurkan karena dalam pemandian ini akan ada seseorang yang sudah meninggal dan dimandikan untuk suci dan akan segera dikuburkan. Pemandian jenazah dalam kedaulatannya terdapat kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang hidup terhadap orang yang meninggal, yakni memberikan pengurusan yang terbaik. Yang harus diperhatikan dengan baik adalah tata cara memandikan jenazah dengan baik sebagai persembahan terakhir untuk orang yang meninggal. Memandikan mayit adalah orang yang pertama kali dilakukan oleh memulasakan jenazah. Tindakan memulasakan dan membersihkan tubuh orang yang meninggal tentunya ada aturan dan tata cara memandikan jenazah khusus yang dilakukan. Selain itu, disyaratkan memandikan jenazah adalah sebagai dari memulihkan dan memberikannya. Ini wajib dilakukan kepada setiap jenazah orang muslim kecuali orang yang mati syahid dalam peperangan. Sebelum memasuki pembahasan mengenai tata cara memandikan jenazah, baiknya mengetahui terlebih dahulu hal-hal yang wajib kita ketahui. Hukum memandikan jenazah. Hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah, artinya jika sudah ada satu orang yang memandikan jenazah maka tidak ada kewajiban bagi yang lain untuk melaksanakan. Tapi jika belum ada yang melakukannya, maka semua orang di daerah tersebut berkewajiban melakukannya. Dalam sebuah hadis dari Ummi Atiyah Alam Asy'ari RA yang diriwayatkan oleh banyak imam hadis, di antaranya ialah Imam Bukhari, Muslim. Dauhannya dalam At-Tirmidzi berbunyi, Ummu artinya berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke ruang bagi kami saat putrinya meninggal. Beliau bersabda, mandikanlah ia 3-5 kali atau lebih dari itu. Jika kalian melihatnya itu perlu dengan air, jadikanlah yang terakhir dengan kapur atau sesuatu dari kapur. Jika kalian selesai memandikan, beritahu aku ketika kami sudah selesai. Kami pun memberitahu beliau. Kemudian beliau memberikan kepada kami selendang sorban besar sambil bersabda, selimutilah kami ia dengan selendang itu. 2. Jenazah yang harus dan tidak boleh dimandikan. Ada beberapa jenazah syarat dan jenazah yang wajib dimandikan. Jenazah seorang muslim atau muslimin atau tidak ada tubuhnya. Kematian bukan kategori mati syahid, bukan bayi yang meninggal dalam kandungan. Selain itu ada 2 jenazah yang tidak boleh dimandikan, yaitu orang yang mati syahid atau gugur dalam peperangan melawan orang kafir dalam rangka membela agama Islam, dan bayi dalam meninggal dalam keguguran. Ada beberapa syarat untuk memandikan jenazah. Yang pertama, persiapan. Yang keduanya, langkah-langkah untuk memandikannya. Yang ketiga, ada adab untuk memandikan jenazah itu. Yang keempat, selesai. 2. Langkah-langkah memandikan jenazah dirangkum dalam berbagai sumber. Berikut ini adalah tata cara memandikan jenazah. Petugas menggunakan sarung tangan terlebih dahulu, setidaknya 2. Setelah berniat, periksa terlebih dahulu kuku jenazah. Apabila panjang, hendaknya dipotong hingga memiliki ukuran panjang yang normal. Selanjutnya, memeriksa
bulu ketiak dan dicukur bila panjang, khususnya untuk bulu kemaluan. Tidak boleh dicukur karena termasuk dalam aurat besar. Kepala jenazah diangkat setelah duduk, lalu perutnya ditekan agar kotoran keluar semua. Selanjutnya siram seluruh tubuh jenazah hingga kotoran yang keluar dari dalam perut tidak ada yang menempel di dalam tubuh. Selain itu, bersih kubul kemaluan ke depan dan dubur kemaluan belakang jenazah agar tidak ada kotoran yang menempel di sekitar bagian tubuh. Setelah mengeluarkan kotoran dari dalam perut, langkah selanjutnya ialah membasuh jenazah. Dimulai dari anggota tubuh sebelah kanan, mulai dari kepala, leher, dada, perut, paha, sampai kaki bagian ujung. Saat membasuh jenazah, sambil dituangkan air ke tubuh jenazah, bagian tubuh jenazah juga digosok dengan menggunakan sarung tangan atau kain handuk yang halus. Pastikan saat menggosok badan jenazah tidak dilakukan dengan kasar atau keras, melainkan dengan lembut. Memandikan jenazah boleh dilakukan lebih dari satu kali. Berikut adalah PPT yang sudah saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.